Putri Chandrawati nangis cerita detik-detik Joshua masuk kamarnya. Suami saya sampaikan sudah melapor ke Pak Kapolri bahwa peristiwa itu terjadi karena tembak-menembak antara Yosua dan Richard disebabkan karena Yosua melecehkan saya. Bagaimana detilnya anak saya berkomunikasi dengan saya, alat komunikasi anak aku, tolong Putri kembalikan kepada ibunya, saya ibu kandungnya. Biar lebih detail Bapak. Jadi saya sebagai orang tua sudah hancur Bapak hati saya harus mengingat bagaimana detilnya komunikasi aku dengan anakku. Jadi biar lebih detail dengan Bapak pengacara, Bu Putri, Pak Sambo, mohon. Alat komunikasi anakku, alat komunikasiku ada di sini. Biar lebih detail. Begitu. Pada tangisan yang diperlihatkan maknanya adalah untuk mendapatkan empati dari orang di sekitarnya. Ya, nah kita akan melihat apakah pada saat-saat momen apakah Ibu Putri ini menangis. Ya, yang saya perhatikan dari beberapa kali persidangan, beliau akan menangis pada saat ditanya mengenai kejadian di Magelang. Ya, kekerasan atau pelecehan seksual ya seperti itu. Nah, kemudian di momen-momen yang lain untuk hal yang dianggap penting juga tidak menangis ya. Nah, tangisan itu memang ada yang tangisan secara genuine karena merasa apa yang sedang dirasakan itu sangat menyakitkan hati ya, atau beliau mengatakan malu atau aib ya. Tetapi tangisan juga bisa merupakan sesuatu yang harus bisa direkonstruksi. Putri Chandrawati menceritakan dugaan pelecehan yang disebutnya dilakukan oleh Brigadir Joshua Huta Barat. Sambil menangis, istri Ferdy Sambo itu menyebut dugaan pelecehan seksual itu terjadi di kamar lantai 2 rumah mereka di Magelang. Melansir Detik News, hal itu disampaikan Putri saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Joshua Huta Barat di PN Jaksel Rabu 11 Januari 2023. Putri menyebut peristiwa itu terjadi pada 7 Juli 2022. Mulanya, hakim bertanya apakah waktu dugaan pelecehan seksual itu terjadi pada pukul 18.30 WIB. Putri mengaku tidak tahu kapan waktu persisnya. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Tanya Hakim Wahyu. Masih terang, jawab Putri. Hakim Wahyu lalu bertanya apakah saat itu pintu kaca di kamar Putri Chandrawati terkunci. Putri menyebut pintu kacanya tertutup tapi pintu kayunya terbuka. Setelah pintu kaca tertutup yang saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Tanya Hakim Wahyu. Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa karena pintu itu kuncinya hanya menyantol, jawab Putri. Ketika ditarik agak kuat bisa? Tanya Hakim Wahyu. Bisa terbuka, jawab Putri. Hakim mencecar kapan Putri menyadari Brigadir Joshua masuk ke kamar. Sambil menangis, Putri menyebut saat itu tengah tertidur dan mendengar bunyi pintu kamarnya terbuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke ruang kamar saudara? Tanya Hakim Wahyu. Waktu itu saya tertidur terus terdengar bunyi kayak pintu keras, kayak grek gitu. Terus saya membuka mata saya, jawab Putri. Putri mengatakan saat membuka mata sudah melihat Joshua ada di dekat kakinya. Kemudian Putri mengaku langsung terjatuh. Joshua ada di, kata Putri. Kamar, timpal Hakim. Dekat kaki saya, ujar Putri. Sambil menangis, Putri menyebut saat itu asisten rumah tangga ART-nya bernama Susi naik ke lantai 2 dan memegang kakinya. Tak hanya itu, kata Putri, Kuat Ma'ruf juga naik ke atas dan memegang kakinya. Setelah saya jatuh terduduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya, dia bilang, ibu, kata Putri. Putri Chandrawati didakwa bersama-sama Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N. Joshua Huta Barat. Putri disebut mengetahui rencana pembunuhan berencana itu tetapi tidak mencegah terjadinya perbuatan itu. Putri didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Junsto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ahli psikologi forensik dari Asosiasi Forensik Indonesia (APSIFOR), Reni Kusumowardani mengungkap makna di balik tangisan Putri Chandrawati yang menyimpan pesan tersirat
dalam pengakuannya terkait dugaan pelecehan seksual. Hal ini disampaikan Reni saat dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel. Keterangan Reni soal tangisan Putri disampaikan ketika Majelis Hakim PN Jaksel penasaran terhadap Putri Chandrawati yang kerap menangis pada saat menjalani pemeriksaan. Apakah ada informasi yang diberikan kepada saudara pada saat Putri itu menceritakan hal-hal yang ternyata tidak seharusnya yang terjadi di Duren 3 dan Putri itu menangis dan tangisan itu juga sedemikian rupa? Apakah ini juga menjadi bagian? Tanya hakim saat sidang di PN Jakarta Selatan Rabu. Iya yang mulia, kami melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada 3 peristiwa yang di Magelang, di Saguling, dan Duren 3. Termasuk pada Ibu Putri Chandrawati, ucap Reni menjawab. Dari situ hakim bertanya terkait kejadian pelecehan seksual di Duren 3 yang ternyata hanya skenario palsu Ferdi Sambo. Namun meski kebohongan semata, saat dimintai keterangan Putri Chandrawati kala itu kerap menangis. Waktu itu Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa Duren 3 itu tidak benar. Tapi saya takut kepada suami saya dipaksa untuk menandatangani BAP dan saya percaya pada suami saya, kata Reni menirukan pengakuan Putri. Itu ada tangisan, namun respon tangisannya secara fisiologis dan emosional itu intensitasnya berbeda dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang, ucap Reni. Sehingga Reni mengatakan ada 2 makna di balik tangisan Putri. Pertama terkait dirinya yang dipaksa berbohong oleh Ferdi Sambo untuk mengakui tindakan pelecehan seksual di rumah dinas. Lalu kedua, ada tangisan Putri atas kejadian di Magelang yang sesuai pengakuannya telah mengalami pemerkosaan oleh Brigadir J saat sehari sebelum penembakan. Nah, maksud saya begini, apakah ahli mendapatkan informasi saudara Putri ini menceritakan misalkan masuk waktu itu ada yang mendobrak kamar di Duren 3 lalu masuk, informasi itu ahli dapatkan, tanya hakim. Itu di Duren 3 mau isolasi. Kemudian Ibu Putri masuk ke dalam kamar kemudian mendengar suara, kata Reni. Tidak begitu. Ini yang skenario, maksud saya skenario itu kan juga disertai dengan tangisan. Dan dia, si Putri ini juga menceritakan dengan tangisan. Nah, bagaimana pendapat saudara yang sedemikian? Tanya hakim kembali. Ya, semuanya memang membuat takut bagi Ibu Putri. Yang pertama, takut karena sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Sementara yang satunya menyatakan bahwa kejadian yang sebenarnya itu yang di sini Magelang, ucap Reni. Respon tangisan betul ada pada dua-duanya yang mulia, kejadian di Magelang dan di Dinas Duren 3. Hanya tadi saya sampaikan terobservasi berbeda intensitasnya, kata Reni.